Tuhan Yesus. Saat ini kami mau menundukkan pikiran kami untuk mendengar setiap perintah firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, seberapa besar permasalahan kami hari ini, tapi kami mau duduk seperti Maria. Kami mau mendengar setiap kebenaran itu. Kami percaya hanya di dalam-Mu kami mampu berjalan. Hanya di dalam-Mu kami akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi. Walaupun saat ini kami tidak sanggup, walaupun saat ini kami tertati-tati, tapi kami percaya bahwa Engkaulah jawaban dalam kehidupan kami, bahwa Engkaulah hanya satu-satunya yang harapan kami, hanya satu-satunya yang bisa kami handalkan, Tuhan. Kami mau duduk, Tuhan, kami mau mendengar setiap firman-Mu. Tuhan, berikan kami hati seperti hati hamba. Berikan kami hati yang mengerti apa menjadi kehendak-Mu hari ini. Hidup kami bukan karena melihat, tapi hidup kami karena percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada sampai hari ini semua karena kasih karunia-Mu. Kami boleh ada sampai hari ini karena Engkau memilih kami. Engkau memanggil memilih kami. Engkau punya acara besar. Engkau punya rencana besar. Engkau ingin kami menikmati setiap berkat-Mu hari ini, Tuhan. Tuhan, walaupun hari-hari ini setiap persoalan itu tetap ada dalam kehidupan kami, tapi kami mau tetap, Tuhan, mengasihi Engkau dan mengandalkan Engkau. Ampuni setiap pikiran, perkataan, perbuatan kami. Layakkan kami untuk masuk pada ruang Maha Kudus-Mu. Dan kami percaya saat kami mendengar firman-Mu, saat kami merubah cara pandang kami, saat kami berjalan bersama-Mu, serupa segambar dengan apa yang kami sembah, yaitu Engkau Tuhan Yesus, maka kami akan sampai pada ujungnya dengan selamat. Kami akan menerima penggenapan janji-Mu atas kehidupan kami. Urapi juga hamba-Mu yang serba terbatas ini, Tuhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pengurapan-Mu turun untuk hamba-Mu. Apapun yang hamba-Mu sampaikan ini semua datang daripada-Mu. Hamba-Mu tidak menambah, bahkan tidak mengurangi. Bahkan saat hamba-Mu berdoa untuk mereka, apapun yang saat hamba-Mu sampaikan, itu semua datang daripada-Mu, Tuhan Yesus. Engkau ingin menyapa mereka. Bahkan Engkau ingin mengatakan buat mereka bahwa Engkau ada di hadapan mereka. Engkau mendengar setiap seru-seru mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk tenang hari ini. Kami mau mendengar setiap firman-Mu. Berikan kami hikmat pewahyuan datang daripada-Mu. Hati yang seperti hati hamba saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap doa kami, setiap ucapan syukur kami hanya naikkan di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Bentar. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Shalom Mbak Yani dari Hong Kong, sudah lama sekali nggak kelihatan. Ya, Marlina juga sudah lama nih nggak kelihatan. Ana juga, Aksai juga ya, sudah lama nggak kelihatan. Selamat datang untuk semuanya. Untuk Rizky juga sudah lama nggak kelihatan. Selamat datang, selamat bergabung kembali. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan ya. Apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita. Kita akan langsung buka dulu di kitab Yeremia 24. Ya. Yeremia 24 ayat 1 sampai 10. Jadi saya akan bacakan apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita hari ini. Ya. Jadi firman hari ini firman Tuhan, penglihatan tentang 2 keranjang buah ara. Firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini nabi orang Israel di zaman dahulu. Seorang yang masih muda sekali, seorang yang diutus Tuhan untuk membawa bangsa Israel bertobat sungguh-sungguh karena pada saat itu keadaan bangsa Israel adalah menyembah berhala. Ya. Jadi saya mau katakan, tapi yang Tuhan mau sampaikan buat kita di tempat ini hari ini, perhatikan ayat 7. Itu yang Tuhan berikan. Aku akan memberikan mereka suatu hati untuk mengenal aku. Ini yang Tuhan mau berikan.
Aku mau memberikan mereka suatu hati yang mengenal aku bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hati. Langsung saya akan berikan dulu untuk khotbah ini langsung. Jadi judulnya Hati yang Mengenal Tuhan. Hati yang mengenal Tuhan. Sebetulnya kita semua ini tahu loh, hati yang mengenal Tuhan sebetulnya. Ya, kita punya hati yang benar mengenal Tuhan. Kenapa kok firman ini saya berikan hati yang benar mengenal Tuhan? Karena di ayat 7, Tuhan itu yang Tuhan pesankan, aku akan memberikan mereka suatu hati yang mengenal aku. Sebelum saya masuk lebih dalam buat firman hari ini, saya mau cuma katakan satu dulu. Di tahun ini, Faithful punya visi misi bahwa tahun ini tahun penggenapan dan tahun pembebasan dan penuaian. Ya. Tapi kenapa firman-Nya ini hati yang benar mengenal Tuhan? Berarti banyak di tempat di PD ini, mungkin di Faithful ini, bahwa kita ini kepingin menerima yang namanya penuaian. Kepingin menerima apa yang namanya penggenapan janji. Nah, kenapa kok hari ini Tuhan pesankan hati yang benar mengenal Tuhan? Banyak kita saat ini mengenal Tuhan belum dengan benar. Datang sama Tuhan karena butuh berkat-Nya. Datang sama Tuhan karena ingin Tuhan memberikan kelegaan dalam setiap permasalahan kita. Supaya kita bisa sembuh. Mungkin hari ini yang terlilit hutang supaya bisa hutang itu lunas. Yang tidak punya pekerjaan bisa dapat pekerjaan. Ya. Saya cuma mau katakan, hari ini firman ini luar biasa. Hati yang benar mengenal Tuhan. Kenapa kok saya katakan luar biasa? Saat firman ini saya beri judul, saya cuma merasakan satu, bahwa Tuhan ini sayang sama kita. Tuhan mau menggenapi janjinya buat kita. Tapi ada cara pandang kita, mungkin juga cara pandang saya, cuma mengharapkan berkat-Nya Tuhan. Nah ini Tuhan tidak mau. Jadi harus punya hati yang benar mengenal Tuhan. Tuhan pasti genapi. Tuhan pasti berikan janjinya. Tapi jangan kita fokus dengan hasilnya. Sekali lagi saya mau katakan. Karena hasil ini yang menciptakan Tuhan. Kita cuma melakukan apa yang menjadi bagian kita. Karena hasil kita tidak bisa buat. Karena yang menentukan semuanya Tuhan. Ya. Hati yang benar mengenal Tuhan. Kita semua ini diciptakan untuk mengenal Tuhan. Melalui apa? Mengenal Tuhan di dalam apa? Di dalam keintiman. Keintiman yang kudus. Keintiman kita bersama Tuhan. Jam-jam pribadi kita bersama Tuhan. Supaya kita kenal siapa Tuhan yang kita sembari ini. Ya. Tanpa itu semuanya kita nggak bisa mengenal Tuhan dengan baik hari ini. Ya. Sebetulnya saat ini yang paling penting dalam kehidupan kita ini, kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya Tuhan, kita ini sudah kenal Tuhan. Seharusnya kita ini bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan ini pengenalan yang benar, yang sesuai dengan standar firman. Datang sama Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal pribadi Tuhan, bukan karena ingin ditolong. Bukan karena ingin segala persoalan kita selesai. Mungkin ada banyak pengajaran. Kalau kita kenal Tuhan, kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita tidak punya masalah. Kita punya yang namanya hidup kelimpahan. Atau segala sesuatunya itu apa yang kita minta itu Tuhan beri. Ya. Banyak kita merasakan kalau kita mau jadi seorang Kristen itu, kita merasa apa? Firman yang Tuhan kasihkan ini pasti firman Injil-Injil kemakmuran yang berbicara pelipat gandaan, yang berbicara berkat terus. Kalau hari ini kita seorang Kristen yang selalu berbicara berkat terus,
Kapan kita menjadi seorang Kristen yang dewasa? Kalau kita diberkati Tuhan, kita pasti ngomong hari ini, Tuhan terima kasih. Tuhan luar biasa. Tuhan baik buat kita. Tapi begitu kalau kita tidak diberkati, kita pasti mengeluh. Kenapa ini Tuhan? Apa salahku? Engkau sanggup bikin mujizat. Kenapa kau tidak kerjakan? Ya. Jadi pengenalan Tuhan yang benar ini perlu buat kita. Firman hari ini saya berikan judul, hati yang benar mengenal Tuhan ini. Karena Tuhan ini sebetulnya kepingin memberkati kita, saudara. Tuhan tidak memberkati kita. Tuhan mau kita semua ini menuai di tahun 2021 ini. Saya berdoa setiap hari. Di saat saya berdoa, saya selalu katakan, Tuhan, memang di tahun ini saya juga mengalami penuaian. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan kalau kau juga memberikan saya ini tahun penuaian, saya mengalami tahun penuaian yang luar biasa. Saya juga mau Tuhan, jemaat di Faithful ini juga mengalami penuaian. Tidak ada yang terlepaskan. Semua satu persatu itu mengalami penuaian Tuhan. Bukan untuk saya, tapi biar namamu ditinggikan. Biar mereka melihat Tuhan yang disembah ini Tuhan yang hidup. Saya bersama saudara bisa melihat Tuhan yang kita sembah ini hidup hari ini. Firman hari ini sebetulnya teguran buat kita semuanya. Supaya kita punya hati yang benar mengenal Tuhan sekali lagi. Jangan kita berjalan dengan cara pandang kita, dengan berjalan dengan, oh pokoknya aku mengerjakan ini dan itu menyenangkan Tuhan, tidak bawa hati yang dan tidak dengan pengenalan yang benar. Datang karena sama Tuhan karena butuh pertolongannya. Tuhan mau kita semua ini datang sama Tuhan karena kita memang perlu Tuhan. Kita datang sama Tuhan karena kita memang mengasihinya. Ya. Kita buka dulu ya. Yohanes 17 ayat 3. Saya akan bacakan. Yohanes 17 ayat 3. Saya percaya firman hari ini tidak ada yang kebetulan. Tuhan mau memberkati kita semua hari ini. Tuhan mau kita semua terima pemulihan. Tuhan mau kita semua terima berkat-Nya. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Cuma Tuhan mau kita punya hati yang benar untuk mengenal Dia hari ini. Ya, ini ayat 3. Inilah Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Kalau kita percaya Tuhan, kita juga percaya siapa yang mengutus Tuhan Yesus. Ya. Berarti kita harus punya seorang Kristen yang punya hubungan yang dekat dengan siapa? Dengan Allah, dengan Pencipta. Melalui siapa? Yesus. Tapi bawa hati yang benar ini bukan karena motivasi. Karena mungkin hari ini banyak di antara kita yang mau mengenal Tuhan bukan dengan hati yang benar. Karena ingin apa? Ingin ditolong. Benar mengenal Tuhan, tapi kita juga menuntut Tuhan. Saat Tuhan tolong kita, hasilnya sama seperti apa yang kita mau. Firman ini Tuhan ingatkan, Tuhan tidak berlari-lari untuk menolong kita. Bahkan Tuhan mau menggenapi kita hari ini. Makanya karena itu firman hari ini Tuhan cuma bilang, anakku, kamu salah jalanmu. Ayo masuk rel lagi, supaya aku memberkati kamu di depan. Siapa yang tidak mau menerima tahun penuaian? Saya juga mau. Pasti saudara juga mau. Tapi kalau cara datang kita, hati kita tidak benar. Saat datang sama Tuhan, saya cuma mau katakan, tahun ini kita nggak akan mungkin bisa menerima tahun penuaian. Setiap masalah kita, pasti semuanya itu akan belum terselesaikan. Bukan Tuhan tidak mampu, bukan Tuhan tidak sanggup. Tuhan sanggup mengerjakannya. Tapi Tuhan lebih tertarik dengan karakter kita. Supaya kenapa kok karakter kita ini harus dibetulkan? Seperti harus dibetulkan karakternya seperti Tuhan Yesus serupa segambar. Kenapa? Kalau karakter kita dibetulkan serupa segambar. Supaya apa? Supaya setiap masalah yang kita hadapi ini kita boleh keluar lebih dari pemenang. Karena apa? Karakter ini lebih sulit
dikerjakan. Tuhan mau kita ini harus ada perubahan karakter. Karena kalau ada perubahan karakter terhadap diri kita semua, berarti pengenalan Tuhan yang benar, mengenal Tuhan dengan hati yang benar itu pasti ada dalam kehidupan kita hari ini. Ya. Nggak ada kok satu orang pun di tempat ini yang Tuhan mau lewatkan untuk nggak memberkati. Ini tahun 2021. Tahun pembebasan dan tahun penuaian. Faithful punya visi misi itu datang daripada Tuhan. Saya yakin tidak ada satupun yang terlewat. Ini masih bulan 2, akhir bulan. Nanti bulan depan, besok tanggal 1, bulan Maret. Ayo, kita harus semangat. Kita harus benar-benar berjalan dengan hati yang benar. Hati yang benar mengenal Tuhan. Jangan ikut Tuhan, tapi kita mendikti Tuhan dengan hasil yang sama, yang seperti kita mau. Ya, kalau seorang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dia pasti bertumbuh dengan keintiman. Keintiman bersama-sama Tuhan. Terus saat dia punya keintiman, jam keintiman bersama Tuhan, dia pasti menghasilkan buah-buah kebenaran. Apa buah-buah kebenarannya? Karakternya semakin hari semakin jauh lebih baik. Ya, manusia lahir baru pasti ada dalam kehidupannya. Hari ini Tuhan minta hati yang mengenal Dia. Karena Tuhan itu tidak mungkin tidak memberkati kita. Tuhan mau memberkati kita. Tuhan mau. Ya. Terus bagaimana kita ini harus punya hati yang benar untuk mengenal Tuhan. Pertama, ya, jangan datang sama Tuhan karena motivasi. Datang sama Tuhan karena kita ini mengasihi Tuhan. Kita butuh sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita, kita harus bisa mematikan kedagingan kita. Kita harus bisa berjalan bersama Tuhan. Harus ada ketaatan. Kalau kita tidak ada ketaatan, kita akan berjalan seperti yang nggak mungkin bisa menikmati penggenapan janji Tuhan. Ya, saya cuma mau katakan seperti ini. Ketaatan itu mutlak. Ketaatan itu hal yang mutlak yang tidak bisa ditawar. Kenapa? Karena ketaatan itu menghantar kita menggenapi. Ketaatan itu menghantar kita untuk menerima penggenapan janji Tuhan. Tanpa ketaatan, kita nggak akan bisa menerima penggenapan janji Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan datang sama Tuhan karena motivasi. Wah, ini tahun penuaian. Waduh, aku harus intim sama Tuhan. Tapi intimnya sama Tuhan karena apa? Dia punya motivasi. Dia ingin Tuhan tolong. Dia ingin Tuhan berikan apa menjadi keinginannya. Saudara, saat datang sama Tuhan dengan penuh motivasi, dengan penuh keinginan hawa nafsu, kita semua pasti akan capek. Kenapa kok saya katakan capek? Karena doa yang cuma untuk keuntungan hawa nafsu kita itu nggak akan pernah Tuhan jawab. Pada akhirnya apa? Kita nggak akan pernah bisa melihat penggenapan janji Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Kita murtad, nggak percaya lagi Tuhan. Ya. Kedua, hidup kita ini hidup karena percaya, bukan hidup karena melihat. Kenapa kok saya katakan harus percaya? Ya, nah karena ya semuanya itu jangan kita ini kalau mau percaya Tuhan Yesus percaya sungguh-sungguh. Jangan karena Tuhan aku mau percaya padamu tapi aku mau kamu berikan tanda. Nah ini susah. Ya. Kalau saudara mengalami keintiman bersama Tuhan, saat saudara baca firman Tuhan, saudara akan dengar suara Tuhan. Saudara harus percaya. Kenapa kok harus percaya? Karena di kitab Kejadian Tuhan berfirman untuk menciptakan bumi, jadilah terang, jadilah. Dia berfirman dulu untuk menjadikan bumi ini terang, siang. Ya, jadi dia jadikan semua itu melalui firman-Nya. Tidak ada yang maksudnya Tuhan tidak berfirman terus tidak jadi. Tidak ada.
Dia harus berfirman dulu, maka semua akan jadi. Harus ada yang namanya keintiman bersama Tuhan. Ya, saya cuma mau saksikan gini sebentar. Tadi pagi saya pergi family time sama anak-anak. Karena sudah hampir 2 minggu saya nggak pergi. Saya pulang tadi naik Grab. Terus anak saya yang paling besar duduk di depan. Sopir Grab itu tadi seorang perempuan yang mengantar saya pulang. Terus dia tuh duduk di depan sambil melihat sopir itu sekali-sekali. Terus sampai di depan rumah, saya tanya sama anak saya yang laki. Oh, kenapa kamu tadi lihat sopir Grab itu? Terus dia bilang gini sama saya, Mah, tadi yang nyetir sopir Grab itu, yang antar kita pulang itu, banyak kepahitan itu, Mah. Dia langsung katakan itu. Padahal anak saya ini masih SD kelas 6. Memang saya biasakan untuk baca firman, saya biasakan dia selalu bertanya sama Tuhan. Banyak kepahitan, Mah. Masa lalunya banyak dikecewakan. Dia sebetulnya sedih mah hatinya. Dia cuma katakan itu sama saya. Saya cuma katakan sama anak saya yang besar. Benar kok, tadi Mama juga dengar itu. Tuhan katakan itu sama Mama. Karena apa? Karena dia punya jam keintiman. Kalau kita punya jam keintiman, saat kita ada masalah, saat kita berjalan bersama Tuhan, kita tidak akan pernah salah arah. Mengenal Tuhan dengan hati yang benar, ini akan membawa kita berkemenangan. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana besar. Tuhan tidak mau kita tidak diberkati. Hari ini kita harus punya hati yang benar untuk mengenal Tuhan. Ini tahun penuaian, saudara-saudara. Saya mau saudara juga menerima penuaian. Saya tidak mau saudara lepas pribadi di tempat ini tidak menerima tahun penuaian. Saudara sudah menghabiskan waktu bersama saya hampir 1 tahun ini dengan ibadah Zoom. Ya. Tapi saudara nggak terima penuaian. Ayo kita sama-sama berlomba untuk terima penuaian. Walaupun bagi kita tidak mungkin saat ini. Ini pandemi. Ini pandemi Cik Karolin tidak mungkin. Saya cuma mau katakan, bagi kita tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya cuma mau katakan, kalau anak saya umur 6, kelas 6 SD, Tuhan bisa bicara sama dia. Karena dia punya jam keintiman. Apalagi, saudara juga pasti bisa. Jangan katakan maksudnya seperti ini, saudara. Oh iya, Cik Karolin, karena anaknya Cik Karolin anak hamba Tuhan, maka dia juga pasti bisa. Enggak. Karena sejak umur 5 tahun, saya sudah ajar dia firman. Apa yang membedakan saudara sama anak saya, sama saya? Cuma satu. Karena saya sama anak saya sudah memulai lebih dahulu. Saudara baru memulai. Ayo. Saya cuma mau saudara terima kemenangan, terima berkat besar, pemulihan keluarga, pekerjaan, semuanya saya mau itu. Saya tidak mau ada satupun yang terlewatkan. Saya bersyukur saudara di tempat ini. Saudara ada yang tidak kenal saya secara fisik, saudara tidak pernah ketemu saya secara fisik. Tapi saudara bisa ikut di PD Zoom ini. Ini semua bukan kebetulan, ini semua karena Tuhan mengasihi saudara juga saya. Kita sama-sama punya visi besar. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan mau menggenapi visi kita masing-masing di tempat ini. Mungkin di Faithful ini pengajarannya nggak biasa di gereja. Ya mungkin firman-firman di gereja mungkin sama seperti di Faithful. Tapi di Faithful ini cenderung mengajar kita untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Ayo, mengenal Tuhan dengan hati yang benar. Ya, terus saya akan masuk poin. Apa keuntungan hati yang benar? Bentar. Apa yang kita dapatkan saat kita mempunyai hati yang benar mengenal Tuhan? Pertama, hati yang mengasihi. Kenapa kok hati yang mengasihi? Saat hati kita benar, saat kita klik dengan Tuhan, hati kita benar, kita pasti punya hati yang mengasihi. Kenapa kok hati yang mengasihi? Karena kalau
kita punya hati yang benar, kita pasti punya hati yang mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan. Karena datangnya kita bukan lagi dengan motivasi. Karena datangnya kita karena kita mengasihi Tuhan. Seperti apa? Seperti saat kita punya kasih mula-mula sama Tuhan. Kepinginnya apa? Ketemu terus sama Tuhan, kepingin nyapa terus sama Tuhan, kepingin tahu keadaannya Tuhan, kepingin mengajak bicara terus sama Tuhan, kepingin memperhatikan terus. Sama tahu seperti kita saat pacaran, kita kan memperhatikan pasangan kita saat belum nikah. Kasih itu, kasih mula-mula itu harus ada sama kita. Hati yang mengasihi. Kalau kita datang sama Tuhan dengan hati yang benar, mengenal Tuhan, maka kita otomatis kita akan punya hati yang mengasihi. Hati yang mengasihi ini, pertama hati yang mengasihi pada Tuhan. Kedua, dengan sesama. Karena kenapa kok hati yang benar baru kita punya kasih? Karena Tuhan ini kasih. Kalau saat pengenalan kita dengan hati yang tidak benar, kita nggak akan pernah punya kasih. Karena Tuhan ini kasih. Tuhan ini mengajarkan kasih. Kasih itu bersabar. Kasih itu sabar. Kasih itu mengampuni. Ya, ayo. Kalau kita punya hati yang benar mengenal Tuhan, apa yang kita dapatkan? Kita akan pasti memiliki hati yang mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan. Dengan segenap hidup kita, dengan pikiran, dengan jiwa kita, semuanya. Kita datang tanpa pamrih sama Tuhan. Apapun yang Tuhan kerjakan buat kita pasti mengucap syukur. Ya. Kedua, saat kita punya hati yang benar, mengenal Tuhan, apa yang kita dapatkan? Kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita buka dulu di Efesus 5, 14-17. Kenapa kok harus mengerti kehendak Tuhan? Efesus 5, 14-17. Itulah sebab yang dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah di antara orang mati, Kristus akan bercahaya atas kamu. 15. Karena itu perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau hari ini kita tidak mengerti kehendak Tuhan, kalau kita sudah mempunyai hati yang mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mengerti kehendak Tuhan, apa yang firman katakan, apa yang Alkitab katakan, kita seperti manusia bodoh. Kita nggak akan pernah bisa melihat penggenapan janji Tuhan. Karena apa? Kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Nah, Tuhan nyuruh kita ke kiri, kita ke kanan. Tuhan nyuruh kita jalan terus, kita hanya berhenti. Harus mengerti kehendak Tuhan. Saya mau katakan, mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita ini harus dilatih dulu. Harus dilatih dengan apa? Keintiman baca firman. Ya. Terus saat keintiman baca firman kita kerjakan, kita punya hati yang benar. Hati yang benar, terus jadilah hati yang mengasihi. Akhirnya mengerti kehendak Tuhan. Saya juga tidak mudah. Saya sama, saya juga tidak terlepas, saya juga manusia tidak sempurna. Ya. Walaupun Tuhan pakai saya untuk pelayanan, kadang saya juga mau berjalan dengan cara pandang saya sendiri. Ya. Tapi saya harus, hari ke hari, saya harus mematikan kedagingan saya. Untuk supaya apa? Mengerti kehendak Tuhan dalam hidup saya. Firman hari ini luar biasa, saudara. Tuhan mau memberkati saudara semua di tempat ini. Tuhan mau memberikan pembebasan. Tuhan mau memberkati pekerjaanmu. Bahkan Tuhan mau memberikan kesembuhan. Tuhan mau pulihkan pekerjaanmu. Bangkitkan pekerjaanmu. Bahkan hari ini yang tidak punya uang pun Tuhan mau kasih juga pekerjaan, modal segala sesuatunya. Ini masih bulan 3 nanti besok. Tuhan mau kita punya hati yang benar mengenal Tuhan. Kita masih ada waktu. Bulan 3 belum kejalanan ya. Berarti kita masih ada waktu 10 bulan.
untuk menerima penggenapan janji Tuhan. Harus. Kenapa saya katakan harus? Kita punya visi misi. Tahun pembebasan dan tahun penuaian. Ya. Hati yang benar mengenal Tuhan. Itu akan membawa kita, saudara, menerima kemenangan. Ya. Jangan datang sama Tuhan seperti orang dunia, orang bebal yang firman tadi katakan. Ya, seolah-olah kenal Tuhan dengan hati yang benar, tetapi apa yang dikerjakan? Kita datang hanya dengan motivasi. Kita datang cuma mau ditolong. Tapi untuk prosesnya kita menolak. Kalau ada proses nggak enak kita bilang nggak mau Tuhan. Ya toh. Karena pikiran kita, pandangan kita cuma satu. Kita punya pandangan apa? Kalau kita ikut Kristus, kita akan hidup berkelimpahan. Tidak akan ada masalah. Hidup kita damai sejahtera terus. Hati-hati saudara. Kalau hari ini ada orang Kristen yang seperti itu. Tidak digoncang oleh apa-apa. Masalah tidak ada, hidup dengan zona nyaman. Hati-hati. Tiba-tiba sesuatu yang terjadi tidak enak, semuanya akan hilang. Sebetulnya setiap masalah, setiap proses ada dalam kehidupan kita. Itu mau membawa kita, mau naik next level. Menikmati berkat Tuhan. Kalau hari ini masalahmu besar, berkatmu juga besar. Jangan bilang, Tuhan, kalau masalahku besar, berkatku besar. Tapi kita katakan, Tuhan saya tidak mampu Tuhan. Saya tidak mampu Tuhan. Loh, saya cuma mau katakan, Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita kok hari ini. Ayo jangan sampai tertinggal, saya cuma katakan hari ini firman. Sebetulnya hari ini bukan saya yang membawa firman. Hari ini sebetulnya membawa firman adalah Ibu Tineke. Tapi karena Ibu Tineke tadi ada berhalangan hari ini, maka saya menggantikan. Baru kemarin malam Bu Tineke telepon saya. Akhirnya saya bilang, iya enggak apa-apa. Saya juga belum siap firman, terus terang. Pagi-pagi saya sudah berdoa. Cuma saya belum mengurai firman. Karena jam 10:30 saya harus keluar. Saya baru ngurainya tadi sore. Pulang pergi itu jam 5. Saya baru mengurai. Sampai saya waktu dapat ini, saya cuma bilang, Tuhan terima kasih. Kenapa saya katakan terima kasih? Begitu spesialnya kita ini di hadapan Tuhan hari ini. Saya mau katakan kalau saya mau katakan dalam hati saya, spesialnya apa? Begitu spesialnya jemaat Faithful ini di hadapanmu. Kamu mau mereka menikmati berkat-Mu. Sampai kau katakan melalui firman-Mu, hati yang benar mengenal Engkau. Karena Engkau tidak mau melewatkan satu pun di tempat ini, orang-orang jemaat ini tidak kau berkati. Tidak dan terluputkan. Begitu spesialnya Tuhan. Saya cuma mau katakan itu. Saya percaya hari ini di tempat ini, di PD Faithful ini, banyak orang yang sudah baca firman. Dan Tuhan mau berikan upahnya. Apa yang diminta Tuhan mau kerjakan. Tapi ingat, hati yang benar mengenal Tuhan itu juga penting. Itu juga akan menghantar saudara menikmati penggenapan janji Tuhan. Poin ketiga, ini poin yang terakhir. Yang akan saya bagikan. Apa yang kita dapat saat kita punya hati yang benar mengenal Tuhan. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Nama kita akan tercatat di dalam kitab kehidupan. Kita buka dulu ayatnya di Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena Roro itu takut, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga, kitab kehidupan. Kenapa kok Tuhan katakan itu? Pada saat itu, ke-70 murid Tuhan Yesus ini gembira. Karena apa? Setan-setan takluk dengan namanya Tuhan Yesus, dengan namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, kuasa menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Namun dengan demikian, jangan bersukacita karena roh itu takut kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Kita ini panggilan loh. Kita ini juga dipilih, dipanggil, ya serupa segambar dengan Tuhan hari ini. Tapi apa yang Tuhan katakan? Tuhan Yesus katakan, Tuhan sudah memberikan kita perlengkapannya.
Ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular, kalajengking. Tuhan memberikan kuasa sama kita semua di tempat ini. Tapi jangan sukacita. Jangan sukacita luar biasa. Ingat, kita harus ingat, kita harus punya hati yang benar dulu. Datang juga sama Tuhan. Kadang, mungkin seperti ini ya contohnya juga. Kadang kita merasa kita sudah melayani di gereja hari ini. Kita sudah pelayanan. Kita sudah pelayanan mimbar. Kita sudah WL. Bahkan hari ini ada pelayanan misi juga. Kita sudah merasa seperti itu semuanya. Ya. Kita sukacita, kita merasa orang benar hari ini. Ya kan? Kita sudah mengerti firman, tahu firman ngomong apa. Wes pokoknya semuanya top. Tapi ingat, apa yang kita kerjakan semuanya itu, kalau kita tidak punya hati yang benar mengenal Tuhan, semua itu sia-sia. Nama kita ini harus tercatat dalam kitab kehidupan. Nanti saat kita pulang ke surga, itu tujuan terakhir kita, hidup kekal. Ya. Jangan merasa, saya cuma mau katakan jangan merasa saat ini zona kita zona nyaman, kita sudah baca firman, keintiman ada, berjaga-jaga sudah ada. Tapi ingat, hati yang benar itu juga penting untuk mengantar kita menikmati penggenapan janji Tuhan. Ya, hanya itu yang saya mau sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan hari ini. Ya, saya percaya Tuhan sayang sama kita semua di tempat ini. Saya percaya Tuhan mau memberkati kita pribadi lepas pribadi. Tidak ada yang kebetulan di tempat ini. Saya cuma mau katakan siapa saya. Saya juga dengan umur mungkin masih muda. Mungkin ada yang di tempat ini yang umurnya sudah di atas saya semuanya. Tapi bisa datang di tempat ini, kita bisa ibadah sama-sama. Kita sama-sama datang menyembah Tuhan. Ini bukan satu kebetulan. Pak Tuhan, saudara sama saya juga dipilih untuk diselamatkan. Ayo, responi apa yang Tuhan mau hari ini buat kita. Ya, waktu kita tinggal 10 bulan lagi. Tuhan mau kita Tuhan mau menggenapi janjinya. Sekali lagi saya katakan, setiap saat saya berdoa untuk tempat saudara-saudara tempat ini. Kalau saya juga menikmati ini tahun penuaian, saya mau juga saudara juga diizinkan Tuhan untuk menikmati tahun penuaian juga bersama saya. Ya, semua bukan tergantung saya, tapi tergantung saudara yang berjalan bersama Tuhan. Keberhasilan saudara, kemenangan saudara itu bersama Tuhan, bukan saya. Saya hanya memberikan apa yang Tuhan pesankan hari ini buat kita semuanya. Ayo, sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap firman-Mu. Kami percaya setiap firman yang ditabur tidak akan pernah kembali sia-sia. Tuhan, Kau melihat setiap seru-seru mereka. Kau melihat apapun yang saat ini mereka kerjakan. Kau tahu Tuhan, kiranya Kau juga mengampuni kami semuanya. Tuhan, hari ini. Ampuni kami semuanya Tuhan yang saat ini tidak berjalan dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mau punya hati yang benar mengenal Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena kami hidup karena firman-Mu, bukan karena kami melihat. Engkau memberikan firman ini Tuhan, seperti yang tadi sore saat hamba-Mu terima firman ini. Hamba-Mu bersyukur Tuhan, bersyukur karena Engkau memperhatikan jemaat-jemaat ini. Kau memperhatikan jemaat ini untuk menerima penggenapan janji-Mu. Hamba-Mu percaya Tuhan Yesus, tidak ada satu orang pun yang terlewatkan untuk menerima penggenapan janji-Mu pada tahun ini. Kurata shiriti karaya ramanashi kiri kata karaya ramanashi. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap firman yang ditabur tidak akan pernah kembali sia-sia. Bahwa kami juga mengalami Engkau, bahwa kami juga berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih.
Buat hidupku sekarang.